dan mengendalikan suasana kota Bengkulu ini dari gerakan. Hari Senin itu kita ikut ngendong yang waktu ditembak depan Unip kan. Bang Ken adalah menjadi advokasi gerakan Mei 98. Selamat siang, menjelang sore sahabat Bengkulu Cerdas. Jumpa lagi bersama kita, Hamzani, dalam channel Bengkulu Cerdas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentarnya, kan? Karena tamu pada siang hari ini betul-betul istimewa. Ini Bang. Jauh-jauh dari Jakarta, Putra Bengkulu. Kita akan menelisik lebih jauh, lebih dalam lagi sosok Bang Ken. Sapaan akrabnya ini Bang Ken. Kan? Apa ceritanya Bang? Sehat baik gitu Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ini Bang. Jadi dari Jakarta standby? Biasanya Jumat sore. Oh Jumat sore pulang. Atau paling telat itu Sabtu pagi. Tapi jadi hampir setiap minggu seperti itulah. Ya. Senin pagi berangkat atau Senin pagi berangkat. Sore minggu baru ke Jakarta lagi. Ya disesuaikan lah dengan. Ya. Tapi hampir setiap minggu lah seperti itu. Nanti kita bolehlah ngobrol-ngobrol Bang ya, mulai dari latar belakang, mulai dari ya jejak beliau ini kan Bang Ken ini yang saya kenal dari saya SD masih kecil dulu Bang. Saya itulah tahu nama Bang Ken, tapi belum pernah ngobrol lebih dalam lagi kan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami terima kasih betul Bang, sahabat Bengkulu Cerdas ini. Abang sudah meluangkan waktu untuk kita mengobrol. Agak grogi nih Yos aku nih Yos. Kalau biasanya tidak grogi, yang ini agak grogi nih Yos. Ya kan. Nah, jadi dulu kalau sepengetahuan saya, sahabat-sahabat sekalian, Bang Ken ini pernah duduk di DPR kota atau provinsi loh Bang? DPR provinsi. Pernah di DPR provinsi, pernah menjadi wakil wali kota, pernah menjadi wali kota. Sudah itu sekarang diamanahkan sebagai senator Bengkulu, ya kan? Putra daerah Bengkulu dari DPD RI kan. Artinya capaian-capaian beliau ini bukan sesuatu hal yang instan Bang, ya kan? Bukan suatu hal yang instan, butuh proses yang sangat panjang. Nah ini mudah-mudahan Bang, pemirsa yang mendengar ini bisa mendapatkan sebuah nilai, sebuah motivasi lah dari Abang, ya kan? Nah, saya ingin bertanya dulu Bang, latar belakang apakah memang jejak-jejak politik Abang ini sudah benar-benar didukung oleh orang tua, ya kan, dengan orang tua yang mohon maaf misalkan sudah kaya, ya kan, atau memang seperti apa, mulai dari titik nol mungkin Bang, seperti apa Bang? Ya kalau di lingkungan keluarga ya, ayah saya itu adalah seorang pedagang gitu ya. Kami keluarga swasta gitu, pedagang. Dan ayah saya itu termasuk orang yang pemerhati juga, orang-orang yang sangat tentunya perhatian tentang demokrasi. Oh jadi semenjak dari orang tua sudah pemerhati demokrasi. Iya. Nah seperti kami model Bang Ken kan namanya Ahmad Kennedy kan, itu kan dia sudah perhati kan. Itu ada lagi kakak saya itu Kasman Singgodewijo gitu ya. Itu udah jadi dari nama sudah. Kami dari hampir kami itu kan keluarga besar, 10 beradik kan, 9 yang hidup itu. Jadi nama-nama itu kadang-kadang itu diikuti dengan peristiwa-peristiwa gitu, baik dunia maupun tentunya yang ada nasional gitu. Luar biasa. Jadi itu memang dididik itu, tapi ayah saya itu termasuk orang gerakan gitu ya. Karena dia juga banyak sekali tentang mesumi gitu, tentang gerakan kemerdekaan gitu. Berarti itu masuk veteran Bang? Iya, saya veteran. Keluarga saya, ibu saya veteran, jadi masuk veteran. Jadi kan, pejuang kemerdekaan gitu. Luar biasa. Jadi itu sehingga anak-anak itu namanya nama-nama yang ada keterkaitan dengan situasi dan ketokohan pada saat itu. Nah saya kan waktu itu kan lagi hebatnya Amerika. Jadi dia memperhati ya nama saya seperti itu. Iya. Jadi ya suasana seperti itu. Nah, tapi tetap aktif di masyarakat. Orang tua saya itu aktif masyarakat, aktif di bidang keagamaan, aktif di
kegiatan-kegiatan sosial. Namun pekerjaan itu adalah sebagai pedagang dan juga ya dalam sektor pertanian. Jadi sawah, kebun, kita punya ternak gitu kan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan perdagangan jadi dan juga dari keluarga ayah saya itu pedagang semua. Iya. Jadi jiwa jadi ada dua nih Bang, jiwa pedagang, ya kan, jiwa politisi ini. Nah, kalau di aktivitas di keluarga itu kami warga himpunan perserikatan gitu, Muhammadiyah. Di situ, jadi termasuk pendukung gerakan perserikatan Muhammadiyah. Iya. Itu di lingkup keluarga. Tapi ayah saya dengan ibu saya itu ibu kalau aktif di Aisyah kan, kalau ayah itu biasanya pendukung, pensupport, ya menjadi apa nama itu ya. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada gerakan hidupilah Muhammadiyah, ya, jangan hidup di Muhammadiyah. Nah kami ini termasuk kena pedagang ya, termasuk yang donatur, support. Ada itu juga. Aktif di gerakan-gerakan pengajian, ya, benar. Dan aktif di surau atau di masjid kan. Kalau bahasa Muhammadiyah itu kan pasti bikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya itu, ya ikut mendirikan sekolah. Ya, memang konsennya Muhammadiyah pendidikan, kesehatan, ekonomi, amal ulamanya banyak. Ekonomi umat gitu. Ya, untuk pembinaan umat. Jadi waktu sudah dididik dengan orang tua itu dari SD itu. Di salah satu di SD Muhammadiyah atau umum? SD umum. Di umum juga di ini. Tapi kami kena aktivitas itu aktivitas perserikatan ya. Walaupun umum kan Muhammadiyah itu modern sekali kan. Ya, modern. Pendidikannya bisa di sekolah dia bisa, tapi tetap dalam mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang bernapaskan perserikatan itu. Gitu. Tentunya bernapaskan Islam. Iya. Jadi ngaji dari kecil kan gitu kan. Sudah itu pendidikan memang harus diutamakan. Maka ayah itu dengan emak itu ya anak banyak. Jadi sekolah dia mengutamakan sekolah gitu kan. Nah, jadi waktu itu kan memang ya prioritas dia sekolah gitu. Jadi untuk yang lain-lain yang nomor sekian lah, tapi kalau untuk mensupport pendidikan itu memang diwajibkan untuk terus bersekolah walaupun keadaan bagaimanapun. Sorry, dari SD sampai kuliah di Bengkulu Bang atau di? Saya SD di Kecamatan Talo. Gitu. Oh Talo Bang. Talo. Putra Talo ini. Iya. Kita sapa dulu ini Kabupaten Seluma. Ya. Jadi salah satu tokoh pemuda Talo ya kan adalah Bang Ken. Ya. Kan? Teman-teman dari kecamatan ya, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma harus berbangga dengan Bang Ken ini. Ya kan? Nah, jadi dulu, SD di Talo Bang? SD Talo, SMP juga di Talo. SMP di Talo, SMA? SMA di SMA 2. Oh, Bengkulu. SMA 2 Bengkulu. Nah dulu kan keluarga kami itu pedagang. Nah yakni Bengkulu, Seluma, dulu kan Bengkulu Selatan kan, itu bersepeda gitu. Nah, kami pun hampir setiap ada kesempatan ke Bengkulu karena sepeda ke Bengkulu? Iya. Dari Talo ke Bengkulu pakai sepeda? Iya. Tahun berapa tuh? Ya tahun 60-an. Tahun 60-an? Nah, sampai 70-an awal kan masih bersepeda. Masih bersepeda? Masih bersepeda. 80-an ya agak lumayan. Iya. Benar. Jadi ya tadi Bengkulu Selatan kan namanya kalau di Rong Padang tuh Babelo gitu. Babelo itu ke pekan-pekan gitu. Nah kami ikut menikmati seperti itu. Kapan ke Bengkulu, banyak balik dusun gitu. Ya saya lebih banyak kegiatan di dusun, ikuti kehidupan di Mas Bambang kan. Ibu kota kecamatan, kegiatan ya sampai. Nah dari dulu tuh memang karena kita tuh aktif dan orang tua tuh juga suka mendorong kami anak-anaknya itu aktif. Ya alhamdulillah itu juga prosesnya. Nah, jadi waktu dulu saya Bang Ken waktu di Talo itu ya ikutlah kegiatan masyarakat, bagaimana masyarakat di pedesaan kan, masyarakat di daerah dan situasi seperti itu. Tapi kami beruntung tinggal di ibu kota kecamatan karena banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan di ibu kota kecamatan. Kegiatan, itu olahraga juga aktif, lapangan bola ada.
Sudah itu ada sungai kan, Sungai Talo itu kan dulu mandi terjun kan. Sudah itu ya ikutlah sampai dengan kegiatan-kegiatan. Ya, ikut. Nah, di olahraga juga aktif, di kepanduan pramuka juga aktif. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah dulu memang disuruh tuh aktif. Gitu. Memang sudah terbiasa aktif. Ya, aktif, kami aktif. dulu kan di Sarawak itu ada, bahkan masih ini kan ada motivasi untuk disiapkan. Kan. Yang pertama itu tentang budi pekerti dan agama. Itu wajib itu kan. Anak laki-laki, anak perempuan itu wajib. Jadi kalau ini belum itu belum. Jadi budi pekerti yang kaitan dengan sopan santun kan. Jadi itu juga diajari, dan itu juga dengan keagamaan kan, supaya bagus. Nah yang satu lagi kita diajari untuk kalau kami dulu tuh diajari untuk bela diri silat kan. Jadi kan harus ngikut dengan tari-tarian yang ada di tari Sarawak itu. Nah, itu kewajiban itu. Dan ayah dulu semuanya dukung gitu. Walaupun ayah itu bukan orang Selumah kan, orang Padang, tapi dia sangat cinta terhadap cinta budaya lokal lah. Sangat menghargai budaya, dan budaya itu pasti baik. Ya, kami diserahkan gitu. Diserahkan dengan guru ngajar tari, kan tari budaya, tari adat gitu. Nah, itu diajari silat. Karena dia katanya kalau belum semayangnya belum bagus, silatnya belum bagus, itu jangan merantau dulu katanya. Nah, karena memang di kedua-duanya itu kan tertanam kan spirit yang sangat bagus ya untuk pribadi. Seperti silat itu kan membentuk diri kita supaya disabar, supaya kita lebih sportif, olahraga juga gitu ya. Nah, tetapi kita tidak lemah gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang dibangun sebagai kekuatan pribadi-pribadi. Nah ini kami masih ingin menjalani kehidupan dalam arti persiapan menuju tahapan dari kanak-kanak ke remaja ke dewasa ke orang tua nanti. Nah itu saya masih menemui, dan ayah dulu semua kami ada itu wajib melalui proses itu. Artinya peran orang tua waktu itu luar biasa. Ya, luar biasa dia. Jadi mendidik karakter dulu. Nah, maka orang tua saya dulu, ayah itu tidak memperhatikan yang lain, tapi perhatikan anak-anak. Perhatikan maksud lain itu seperti ada yang di Mas Mambang itu kan orang bikin rumah bagus-bagus, besar-besar, anaknya yang tidak disekolahkan. Nah, kalau ayah dulu terbalik, pokoknya kalau makan yang cukup, terlindungi gitu. Yang penting anak dorong dulu supaya anak ini bisa sekolah terus. Jadi memang kami dulu dimotivasi untuk sekolah. Dan lagi ngobrol-ngobrol di rumah tuh, ayah itu sering memberikan wejangan nasihat dan memberikan contoh. Gitu. Nah, contoh dia lihat Rosiano, lihat segini, dia juga sering memberikan motivasi gitu kan. Nah itu ayah saya itu paling sering seperti itu. Dan dia lebih demokratis, istilah itu mempersilahkan, yang penting berproses gitu. Nah, Bang Ken merasakan benar itu di lingkungan keluarga, tertanam semangat seperti itu. Nah, seperti ya sekarang ini, mengapa dulu ayah itu masukkan saya kalau kami dulu diserahkan dengan ada nenek situ namanya, atau Nek Samau dulu kan. Nek Samau itu guru silat gitu. Nah, diantarkan dia. Dari situ kan baru tahu, situ dulu ditanamkan bagaimana kesabaran, bagaimana kita melatih diri kan gitu. Itu ada dulu paman itu panggil Pak Warun kan. Aku setiap habis ngaji itu harus pergi ke kebun dia untuk belajar silat gitu. Dengan Pak Warun kan. Sampai dengan kalau istilah itu mutus gitu. Sampai dengan istilah itu ada pemutusan kita silat gitu, berarti selesai gitu. Tamat istilah. Tamat ya. Tamat. Jadi ada mutus tari gitu kan, berarti udah tamat gitu. Nah, maka kami adik-beradik itu didorong itu
9 beradik itu hampir semuanya di sini. Jadi kalau belum itu belum boleh keluar katanya. Belum jadi boleh merantau. Namat tadi dari SD ke SMP itu Bang ya? Itu SD SMP. Pas namat baru bisa pindah bisa Bengkulu. Bisa merantau. Merantaunya ke Bengkulu dulu ini. Ya di Bengkulu atau keluar inilah. Ya, keluar dari daerah lah, keluar desa lah. Ya gitu. Jadi masuk SMP Bengkulu Bang ya? Sorry SMA. SMA Bengkulu. SMA 2 Bengkulu. Iya, SMA ada saya 2 sekolah loh. 2? Kedua ayah saya itu. Berarti sehari itu sekolahnya 2 Bang? 2. Yaitu kalau paginya itu di ini. SMA pagi dengan siang SMA 2? Iya, sorenya saya di Semea. Semea berapa Bang? Semea di Anggur, Semea Pembangunan. Karena ayah saya dulu mengharapkan saya pedagang gitu. Jadi Semea ngambil perdagangan? Iya, ngambil dalam arti jurusan niaga. Niaga. Jadi sempat itu. Ijazahnya 2 itu Bang? Ijazahnya 2. Yang baca pandai kita ngatur sambil berdagang kan. Karena kita dulu kan ada keluarga kak saya itu kan. Saya ini kan punya orang tua Pak Tuwo namanya. Kalau Pak Tuwo kalian panggil itu. Kakak ayah yang tua itu kan pedagang besar di Bengkulu. Itu ya keluarga Dr. Saliusili kan. Iya. Nah itu kan ayah kami itu ya pedagang. Jadi kami semua diajari situ. Nah ini ilmu-ilmu ini yang kami dulu nggak merasa bahwa itu ada proses kan. Tapi setelah kami mengalami proses, wah ini ilmunya banyak gitu. Benar. Jadi saya berdagang malam, sore, berdagang sambil bagi waktu sekolah. Ya kalau sekolah izin kan, kita sekolah jam sekolah. Jadi cepat-cepat pulang, bereskan toko, dia melayani toko, nyusun barang-barang di toko kan, membuat macam-macam di toko kan. Ntar main bola juga masih main bola. Jadi ya itulah kesibukannya kan. Jadi sekolah pagi, nanti sekolah sore juga kan. Jadi tiap hari memang diisi dengan hal-hal kegiatan positif hal-hal yang produktif terus. Ya tidak ada waktu yang dalam arti yang tidak kita kerjakan semua. Jadi belajar seperti itu. Nah, jadi itu perjalanan di ini dulu kan. Nah, tapi kita juga aktif di masjid. Ya Risma tidak tinggal. Kalau di Mas Bambang dulu Masjid Nurul Huda kan memang kita pegiatnya. Dan alhamdulillah waktu Bang Ken anggota dewan juga sampai wakil wali kota, anggota dewan itu juga masih pengacara juga kan. Nah sekarang ini masjidnya udah lumayan bagus lah. Alhamdulillah, amin. Ya di Mas Bambang. Di Mas Bambang itu. Udah bagus lah. Jadi penumpang kita aktif juga yang gulung-gulung tikar, mentang-mentang tikar gitu. Sampai di Bengkulu juga kita aktif di Masjid Agung di Pendakian. Nah teman saya dulu itu Pak Ahmad Dasan, rektor dulu kan. Rektor WMB, Pak Ahmad Dasan. Iya. Kita sama-sama. Itu sangkatan dengan abang beliau? Ya nggak terlalu jauh gitu. Tidak terlalu jauh. Dia senior dia tapi setahun. seman permainan lah ya? Ya senior dia setahun. Senior dia setahun. Di Undip juga, masuk Undip juga gitu. Jadi kami sama-sama di masjid. Aktif di masjid. Nah kalau Pak Ahmad Dasan memang dia tinggal di lingkungan masjid kan. Ya. Nah, dia tinggal di masjid karena dia udah masuk di Perserikatan Muhammadiyah. Kalau saya di rumah, tetap di rumah kan. Di rumah Pak Tua tadi, kakak ayah yang tua. Sambil berdagang itu tadi. Sambil ilmu berdagang. Sambil belajar sambil ini. Jadi dari dulu sampai kuliahnya juga demikian. Nah kuliahnya saya aktif di Masjid Agung, masjid di Prapto. Masjid Muhammadiyah. Tapi masih di tempat Wak tadi ya? Tidak, di ikut Uni. Oh, sudah pindah ke Uni. Di Prapto kan, pindahan. Jadi itu perjalanan-perjalanan. Nah, dulu memang kita aktif di masyarakat seperti itu. Jadi kuliah di Unip ngambil jurusan hukum, Bang? Ya, dulu nggak tamat ini saya ikut Akabri dulu. Oh, belum langsung kuliah? Belum. Oh, ikut Akabri dulu. Ya, udah sampai ke Magelang balik lagi. Oh. Setelah itu ke Jakarta kan, ikut di Jakarta setahun lah gitu kita dulu. Ikut Akabri lagi dari kelas 3-nya kan, SMA. Jadi masih berjuang juga mau kuliah di Jakarta kan, mau masuk Fakultas Ekonomi UI, jadi ikutlah semua situ. Dan masuk kegiatan-kegiatan selama 1 tahun di Jakarta. Nah ikut perintis kan dulu kan, perintis kan. Nah terus di Unip, Fakultas Hukum ya udahlah kita terima aja gitu. Oh, lalu kuliah di hukum, di Unip. Nah itu. Jadi kita alumni di SD, SMP di Mas Bambang kan. Dan kita aktif di permukaan. Dan saya pernah 2 kali
di Mas Bambang dulu tingkat kecamatan kan. Itu tim penaikan bendera 7 Agustus. 7 Agustus pas Kibra kan sekarang. Pas Kibra. Berarti aku masih bambu. Gitu. Nah kita ditanam-tanamkan nilai-nilai kepanduan. Ayah juga sangat senang dulu karena ayah tuh termasuk motivasi ayah saya itu orang-orang. Ayah saya itu pernah didik oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir? Ya, tokoh Masumi kan. Masumi, tokoh Masumi. Dia pernah mendapat pendidikan kader Nasir gitu. Maka dia sampai terakhir aktif di P3. Ya dia lebih condong ke P3 lah. Gitu. Iya. Dan dia sudah memang orang gerakan, orang nasionalis, gitu kan, religius kan, gitu. Dan juga dia memang orang kebangsaan. Ibu saya juga demikian. Jadi kedua-duanya itu, dan maka saya sekarang ini ketua Pemuda Pancamarga. Ya, PPM, Pemuda Pancamarga, dari veteran. Anak veteran. Ya kita alhamdulillah dididik seperti itu. Nah di Bengkulu ini memang dulu aktif di SMA kan, aktif di kegiatan, aktif di olahraga. OSIS, di olahraga. Ya. Pramuka ikut Bang? Oh iya, pramuka tetap. Ya, pramuka tetap. Pramuka kan kalau di zaman dulu kan wajib kan. Dan juga kita ngikut semua terus. Jadi walaupun sibuk-sibuk kita belajar berdagang atau berdagang gitu, nah kita tetap masih mengikuti hal. Iya, kalau pramuka tuh keingat waktu Abang jadi wali kota lah kalau tidak salah, untuk yang kota Bengkulu kota pelajar itu. Iya, jadi kan? Salah satunya kan kepanduan itu. Iya. Nah kepanduan itu juga proses pembentukan karakter yang cepat, tanggap, lebih peduli kan dengan semua kaitan dengan lingkungan. Dan ada sosial yang tanpa pamrih. Iya benar, setuju itu. Itu hal-hal yang nilai-nilai seperti itu memang harus kita galakkan lagi. Dan maka Bangken juga sampai sekarang ini setelah reformasi kan dibolehkan berdirinya kepanduan-kepanduan lain. Maka sekarang ini saya ketua umum Hizbul Waton. Apa itu Bang? Hizbul Waton itu kepanduan bela tanah air dari kepanduan di Perserikatan Muhammadiyah. Pramuka Muhammadiyah. Pramukanya Muhammadiyah. Karena Hizbul Waton itu yang mendirikan pramuka. Itu sejarah. Hizbul Waton itu kepanduan sebelum Indonesia merdeka yang ada di bawah Ortom. Nanti cikal bakal pramuka itu yang itu tadi? Dari Hizbul Waton. Dari Hizbul Waton, dari kepanduan Kristen, dari kepanduan Taman Siswa kan, maka berdirilah pramuka. Itu ya. Tapi lebih dulu Hizbul Waton ini. Hizbul Waton ini jauh sebelumnya. Jadi semenjak Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah kan banyak ortom-ortom. Seperti Pemuda Muhammadiyah, Pelajar Muhammadiyah, kan sudah itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, ada pramukanya, ada kepanduan. Hizbul Waton itu tadi. Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton ini salah satu kadernya itu kan Jenderal Sudirman. Itu ya. Nah, Jenderal Sudirman, Ahaya Nasution, Soeharto, itu kan jebolan-jebolan dari Hizbul Waton semua. Hebat ya? Iya, hebat. Ini Hizbul Waton ini termasuk ya proses pengkaderan kepanduan dari Perserikatan Muhammadiyah. Tokoh-tokoh besar di Indonesia ini dan pelaku-pelaku berjuang itu kebanyakan dari gerakan-gerakan yang sifatnya mungkin ada hubungannya dengan kemiliteran ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Muhammadiyah punya Hizbul Waton, salah satu beberapa orang tokoh nasional tadi. Saya salah satunya Jenderal Sudirman isinya. Iya itu, maka Jenderal Sudirman itu kan jelas orang yang punya sangat menguasai lapangan ya sangat oratornya hebat. Oratornya hebat, ditambah lagi kan dia sangat jelas dengan jimatnya itu kan. Ya. ada jimatnya itu kan gitu kan. Sebenarnya jimatnya itu ya jiwa kenasionalisnya itu. Ya, jimatnya itu kan ada mengapa pasukan Belanda dan juga Company gitu kan, dan juga dalam arti Inggris kan yang melakukan agresi selanjutnya kan mencari Sudirman kan. Tidak dapat. Jadi Sudirman dianggap punya jimat kata orang. Nah, jimat itu kan ada berapa. Nah, salah satunya itu dia tidak
pernah lepas dari wudhu. Oh. Nah, itu jimatnya. Jadi bukan jimat yang itu. Bukan jimat yang itu. Ya, jadi tidak lepas dari wudhu. Dari wudhu. Nah, yang kedua, dia tidak lepas dari sholat 5 waktu. Sholat duha, sholat 5 waktu pas. Nah, itu. Jadi itu jimatnya. Dan dia selalu berzikir. Nah, ini kan produk-produk kepanduan. Jadi jimatnya tadi ada? Ada 3. Ada 3. yang tidak putus. Tidak putus. Tadi kalau wudhunya batal, ya ambil lagi. Ambil lagi. Maka dia juga tadi tepat waktu sholatnya. Ya. Dan dia sholat duha terus. Duha terus. Dan selalu berzikir. Dan dia selalu berzikir. 3 jimat inilah yang jadi 3 jimat yang ada, sehingga dia terus Allah lindungi gitu. Amin. Dan dia merupakan sampai sekarang kan nggak ada tandingan lah storyteller, dan di ketokohan militer kebangsaan dan di saat-saat kemerdekaan kan dia menjadi orang yang selalu menentukan gitu. Jadi politics itu biasanya pasti akan ada korelasinya dengan Jenderal Sudirman. Itu tidak bisa kita pikiri sebagai jenderal besar dan juga orang yang sangat ini. Nah, itu menjadi juga kebanggaan kami di keluarga besar Hizbul Wathan kan. Benar-benar. Jadi maka semboyan kami Hizbul Wathan itu ada di mana-mana saja kan gitu. Tetap riang gembira, sedikit bicara banyak bekerja. Ini jangan banyak bicara, jangan bekerja sedikit. Jadi sedikit bicara banyak bekerja. Jadi kita lebih menekankan seperti itu. Maka Hizbul Wathan itu seperti itu. Maka intinya itu kesiapan kader gitu. Jadi kesiapan kader. Gitu. Jadi waktu di SMA tadi, setelah SMA kuliah di UNED, prosesnya tetap menjalani seperti biasa, Bang ya? Iya, masih tetap dulu mantu keluarga pedagang kan. Mantu ini dan aktif di kegiatan-kegiatan masjid, sekolah kan, kegiatan masyarakat. Ambil di hukum itu, Bang? Iya, waktu di SMA 2 itu di Bang Ken itu dari dulu memang sering di masjid. Nah, biasanya kami itu kalau puasa itu bersepeda kan di Bengkulu nih, di kota ini. Sepeda terakhir pakai Vespa kan. Jadi sering bersepeda-sepeda dengan teman-teman ke masjid ini, ke masjid itu. Dari masjid ke masjid. Terawih itu sering jalan lah, sering pindah-pindah gitu. Namanya kalau itu masih riang kan, masih riang-riang gitu saja. Wah, ini masjid ini sudah, kita masjid di Kampung Kling sudah, kita masjid Kebun Ros. Wah, besok tapi belum terpikir untuk cari masa waktu itu, Bang? Iya, belum terpikir. Ya, karena teman kan, teman itu. Ternyata ingin mencari relasi lah. Mencari sahabat-sahabat, teman. Bukan mencari ya kenikmatan berbulan puasa gitu. Gitu. Ada kita menemukan sholatnya yang 8 kan, 11 kan, ada yang 21. Ya, ada yang panjang ini ya. Ini itu jadi obrolan terus, jadi terus sering jadi bahan diskusi. Jadi sampai dulu itu ke Padang Jati. Padang Jati dulu jauh kan. Kita tinggal di kampung Cina dulu kan. Di kampung di Lapangan Merdeka itu. Sampai kita sampai ke Sawah Lebar itu udah jauh sekali kan. Iya, pakai sepeda. Pakai sepeda. Nah, terakhir waktu itu kita ya udah pakai motor lah. Udah pakai motor waktu. Tapi udah memang sering kayak gitu, kegiatan masyarakat, dan dulu memang full ya kegiatan kita tuh diisi seperti kegiatan seperti itu ke masyarakatan. Gitu. Tetap produktif. Tetap ya mengalir seperti itu ya, kita menjalani itu dan tidak lepas itu dari dukungan dari keluarga pun. Gitu. Benar. Masuk dari dusun itu, dari Mas Bambang sampai ke sini juga. Orang tua dan kami keluarga itu biasanya seperti itu. Setelah tamat kuliah, langsung ada pekerjaan secara profesional, misalnya di bidang dulu Bang kan memang aktif di kegiatan mahasiswa kan. Mahasiswa aktif, pernah menjadi ketua senat, pernah menjadi ketua Kopma Unip kan, dan pernah menjadi ketua Badan Pekerja Ikatan Senat Indonesia kan. Nah,
Kalau sekarang apa? BEM Nusantara ya? Iya. Sejenis itulah mungkin ya? Iya mungkin seperti itu. Tapi ada waktu itu kan kita kan masih kampus kita masih diatur kan. Nah, jadi Bang Gen pernah menjadi ketua Badan Pekerja Senat Mahasiswa Indonesia. Gitu. Sering bolak-balik Bengkulu Bali, Bengkulu Jakarta. Gitu. Wah aktif, luar biasa Bang Gen. Dari SD, SMP, SMA, kuliah tetap aktif. Ya mengisi kegiatan. Jadi kegiatan samping belajar sesuai dengan kurikulum, keluar dengan SKS kan, itu juga banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi dulu kalau Bang Gen istilahkan di kampus itu kan kampusku ada dua, satu di universitas, yang kedua di perserikatan, apa tadi di himpunan HMI kan gitu kan. Pernah di HMI Bang? Iya pernah di HMI. Jadi kan kita kader HMI kan. Jadi ya belajar sini, belajar di kelompok belajar juga di himpunan gitu. Jadi memang proses gitu kan itu. Jadi habis tutup toko pergi ke himpunan. Jadi himpunan dulu kan kantor cabang HMI itu di Pokok Koroya kan, atau di Gantara Lampung, atau juga di dekat PLN kan ada. Nah, masih sampai sekarang rektor di Universitas Muhammadiyah itu, yang ketua cabang dulu, kita sering ngobrol-ngobrol di cabang gitu. Ada diskusi lah gitu. Diskusi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu rutin dan memang kita lakukan gitu. Diskusi-diskusi, kajian-kajian kan gitu. Dan rangka untuk membangun karakter itu tadi. Ya setelah tamat baru kita tahu bahwa ini hasilnya gitu. Fungsinya tadi. Iya fungsinya gitu. Jadi kita nggak tidur tuh ini. Jadi setelah kita tamat dan saya waktu itu langsung mendirikan LBH. Iya, mendirikan diri. Saya dirikan dulu ini EPHI. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Jadi saya ikut pengacara, lulus, tes di ini kan di itu pengadilan tinggi, disumpah, dilantik dan dirikan perhimpunan yaitu IPHI, Ikatan Pengacara Penasihat Hukum Indonesia. Dan kebetulan itu kita sama-sama dan saya untuk pertama kali di Provinsi Bengkulu ini ditunjuk sebagai ketua IPHI. Jadi udah langsung ketua IPHI. Nah, sampai itu juga karena saya dulu itu dekat dengan Pak Arsik Awab, ketua dulu tuh AAN kan. Saya dulu kan dimintanya untuk menjadi dosen supaya AAN menjadi ASB menjadi setia. Jadi saya dosen tetap setia sampai sekarang ini. Setia gitu ini? Iya setia. Yang di Cimanu? Iya. Jadi saya termasuk yang ikut mendirikan STA itu, naikkan statusnya dari ASB menjadi setia. Ya dulu ASB itu. Dulu ASB, Akademi Semara kan. Nah, sekarang menjadi setia. Saya dosen Sekolah tetap. Tinggi Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi dan saya ngajar hukum administrasi. Di setia. Di setia. Dan mengajar tentang ilmu estetika gitu. Dan ilmu hukum administrasi. Dan sampai juga, sekarang ya Bang ya? Ya sekarang ini karena saya masih dosen tetap dan saya punya nomor induk dosen dan pangkat saya lektor kepala kedudukan sampai sekarang ini. Tapi karena saya menjadi pejabat negara semenjak jadi wakil wali kota sampai dengan sekarang ini saya dosen yang non aktif. Secara itu kan tidak boleh kan, jadi non aktif sampai sekarang. Jadi dari 2002 sampai dengan sekarang ini tetap jadi dosen gitu. Tapi dosen yang tidak terlalu aktif gitu. Paling kalau ke setia itu datang, ya kalau dulu sering ada juga beberapa kali menjadi pengisi stadium jenderal gitu, atau kuliah umum. Kuliah umum. Setelah membuat yang ini tadi, Jadi saya pengacara dulu. Jadi background Bang Gen lu yang paling itu tuh pengacara. Pengacara. Sampai dengan reformasi. Reformasi 98, 99. Jadi dari 89 kan Bang Gen tambah 88 gitu. 89 Bang Gen itu sudah menjadi advokat, menjadi pengacara. Ya dulu sangat inilah gitu. Tahun 89 ya? Sudah, tahun 89 sudah jadi advokat. Sudah advokat, sudah menjadi advokat. Dan setahun itu saya sudah menjadi ketua advokat se-Provinsi Bengkulu. Itu menjalani proses sampai berapa tahun? Sampai dengan reformasi. Sampai reformasi berarti tahun 98 ya? 98. Nah, jadi dosen dengan advokat.
dan juga kegiatan-kegiatan lain sosial gitu. Nah kita sampai membuka kantor yang cukup terkenal lah di Bengkulu dulu, yaitu LBH Dharma Agung kan. Mungkin semua orang tahu sepak terjang LBH Dharma Agung kan, sangat tentunya kita fokuskan membela orang yang teraniaya, orang yang tidak mempunyai kemampuan gitu, sehingga terkenal. Dan termasuk terakhir kita puncaknya itu membela banyak korban-korban dari penindasan masyarakat, seperti yang terjadi di Seluma, terjadi di IPU. Nah, kita menjadi advokasinya. Advokasi itu pendampingan. Dan saat reformasi kebetulan Bang Ken ditunjuk adik-adik gerakan sebagai koordinator vokasi gerakan mahasiswa Mei 98. Dan Mei 98 itu Bang Ken naik panggung di depan UNIP dan mengendalikan suasana demo itu kota Bengkulu ini. Nah, kita menjadi vokasi dari gerakan. Jadi ya seperti Ali Septaini kan. Ali Septaini itu kita ikut ngendongnya waktu ditembak depan UNIP kan. Nah, itu banyak ini si Jojo semuanya ini kan. Itu pelaku-pelaku ya. Iya, dia kan pelaku-pelaku orang itu. Nah, itu Bang Ken adalah menjadi advokasi gerakan Mei 98. Nah, Bang Ken walaupun ini Bang Ken lah satu-satunya yang naik di samping mahasiswa kan. Jadi mahasiswa meminta Bang Ken naik untuk menjadi orator di Mei 98 itu. Dan kita ikut menjadi orator, di samping mendampingi, mendekati, membangun komunikasi, melakukan pendampingan hukum kepada mahasiswa kan, dan juga menjadi penengah ya, antara mahasiswa dengan pihak pemerintah kan, baik itu Kapolda maupun Danrem maupun Pak Gubernur. Nah, kita yang mendampingi mahasiswa yang melakukan penekanan secara kekuatan, penekanan sebagai kekuatan penekan gerakan reformasi ya, mendampingi mahasiswa menghadap gubernur. Nah, kita sebagai advokat waktu itu sebagai pengacara aktif sekali gitu, dan komunikasi dengan gerakan adik-adik gerakan ini sangat ini. Maka Bang Ken tahu siapa yang benar-benar pelaku sejarah dan siapa yang penikmat, siapa yang menepuk dada, gitu kan. Jadi ya jangan ini kan, jangan mengklaim dan banyak sekarang ini menikmati kan, hanya mendapat hasil dari perjuangan orang gitu kan. Nah kan gitu kan itu. Nah, aku dengar cerita Bang tadi seolah-olah aku ada di UNIP situ Bang. Bayangannya aku. Nah jadi ya kita tahu persis nah dia adik-adik seperti itu. Jadi ya, kita kilas balik Mei 98 itu sangat heroik ya. Benar. Dan tidak semua orang bisa naik kan itu. Nah, gitu, dan semua orang bisa ini. Nah rumah Bang Ken itu salah satu kan waktu itu Bang Ken sudah rumah di Kandang Limun kan. Nah jadi itu tempat Polsek Pak Widi Kapolsek itu menjalin komunikasi bagaimana tentang gerakan mahasiswa. Ini aku kalau istilah Bang kan Kandang Limun Kanada. Iya Kanada. Ya jadi di Kanada itulah di Kandang Limun dalam kan. Kandang Limun dalam di Kanada. Kalau dulu kan di unit belakang kan. Kalau sekarang ini unit itu udah di depan. Jadi kita sudah menjadi bagian situ. Jadi saya pada kesempatan ini ya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang lakukan gerakan ya. Dan saya selalu bangga. Dan saya tahu siapa yang berbuat benar dan siapa yang dalam hati. Ada yang muncul sudah aman kan. Ada yang sudah kondisi sudah aman. Iya mengklaim bahwa dia bergerakan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya tapi bagi kita semuanya itulah. Biarlah Tuhan yang mencatat. Biarlah bagian sejarah sebuah dinamika, sebuah gerakan kan. Terlepas ada yang menikmati, yang memperjuangkan, ya kan seperti. Nah, memang demikian ya. Memang demikian. Semangat daripada adik-adik saat itu memang semangat dia sebagai pejuang, bukan menjadi pahlawan kan. Nah, walaupun ini banyak jadi pahlawan. Ada yang orang ini berjuang menjadi pahlawan. Ada yang tidak mau berjuang tapi mau jadi pahlawan. Jadi perjalanan seperti itulah. Tapi yang jelas bagaimana hasil dari Mei 98 itu dijadikan ruang-ruang reformasi ini harus benar-benar diberikan ruang-ruang betul. Iya, maka ya seperti itu. Mereka kita jadi tentunya perjalanan kita dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini ya kita kembalikan pada spirit gerakan. Spirit gerakan. Nah, maka itulah yang menjadi tentunya acuan kita. Apa yang
diinginkan dalam dipekikan dari spirit reformasi itu, nah seharusnya jangan lari dari situ. Dan kita harus melihat itu. Nah, dan juga menjadikan itu sebagai suatu proses untuk kita lakukan ya perbaikan bangsa ini. Untuk mengisi bangsa ini. Ya, khususnya kita yang milenial, kami yang milenial ini, Pak, pemuda-pemuda ini. Jadi waktu itulah Bang Ken ya mengikuti sampai dengan ini. Nah setelah adanya itu, memang sepanjang hampir 10 tahun lebih kita menjadi advokat kan, menjadi pengacara. Kita sangat aktif dulu membela kepentingan masyarakat, membela dalam arti ya tegaknya hukum, keadilan sampai reformasi. Nah setelah reformasi, Bang Ken waktu dulu memang udah aktif di P3 dulu. Oh sudah ikut partai? Iya waktu karena ayah saya itu kan ininya kan di partai di P3. Bukan ininya, ayah saya itu kan keluarga kami itu kecenderungannya ke partai Masumi kan. Masumi ya. Ke situ. Walaupun nggak ada satupun keluarga termasuk ayah juga tidak aktif di pengurus, tapi dia menjadi orang yang simpatisan, pendukung lah gitu. Ya, simpatisan. Gerakan itu. Kan dulu kan ada demo-demo di apa namanya? Dulu belum UMB namanya, STKIP. STKIP Muhammadiyah. Jadi adik-adik itu apapun dapat tekanan dari pihak kampus, apa tekanan dari mana, biasanya pasti lari ke saya di LBH Dharma Agung kan. Nah saya lah yang mendampingi sampai menggugat di PT UN di Palembang, karena adik-adik itu dipecat dulu kan di STKV kan, diberhentikan. Nah kita gugat ke Petun di Palembang, menang, dan sehingga dia bisa sarjana semua kan. Sampai sekarang. Nah, jadi kita memperjuangkan benar-benar kepentingan adik-adik mahasiswa gitu ya. Dipecat dulu ada berapa 27 termasuk I Sumarno. I Sumarno. I Sumarno tuh masuk orang yang pernah dipecat itu. Iya. Salah satu I Sumarno salah satu kan dia aktivis di STKP Muhammadiyah kan. Nah, itu masuk orang yang dipecat yang otomatis dikeluarkan kan. Nah, jadi kita gugat karena rektor itu adalah walaupun di swasta tapi objek tun kan. Jadi kita gugat ke tun di Palembang kan kita belum punya tun dulu. Tunnya cuma satu, wilayah Sumbakselnya ada di Palembang. Untuk pengadilan tingginya di Medan. Jadi kita ikuti sampai sidang ke Medan, sampai ke Mahkamah Agung dan menang gitu terus. Membela mahasiswa ini. Masih. Yang sekarang ini Pak Nurdin yang menyelenggarakan. Kalau yang di penempatan di kantor itu kantor Abang? Iya, ada juga ada teman-teman. Iya. Sebelah Terkini Plus. Iya, sebelah Terkini Plus kan. Masih kan ya ada juga itu LBH Masyarakat Bengkulu. Ya kita dirikan juga ada LBH Dharma Agung sekarang ini teman-teman, dan itu Pak mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Nah, jadi ya ada ke situ ya mengantor situ ya kita persilakan. Rumah aspirasi. Ya rumah aspirasi. Nah, dia ada ruangan dia pakai. Ya, jadi namanya untuk gerakan-gerakan hukum membela keadilan ya silakan aja. Iya, jadi kita pengabdian dan sekaligus ya ini proses kan gitu. Jadi itulah perjalanan sampai kita 98 kita terpilih anggota dewan kan, pemilu pertama kan 99 kan. Iya, terpilih anggota dewan dari PAN. Dan dulu saya pernah jadi sekretaris PAN kan wilayah Bengkulu. Karena pendiri juga sekretaris, ketuanya itu kan ketua pemuda Muhammadiyah Ahmad Hasan. Jadi saya sekretarisnya Pak Heri Wakil, bersama-sama pendiri sampai terpilih. Jadi 2 tahun setengah saya di ini ada pemilihan wakil wali kota. Teman-teman di kantor wilayah PAN itu ya menugaskan lagi kan untuk ikut pemilihan wali kota dan wakil wali kota pertama kali terpilih kan. Dan dulu kita terpilih sebelum pemilihan. Nah, dulu kan gini, semua partai politik itu kan multi partai, bisa mencalonkan siapapun. Nah, dulu Bang Ken itu siapapun jadi wali kota, Bang Ken wakil gitu. Jadi terpilih sebelum
sebelum pemilihan. Pengen masih banyak nih ngobrol gitu ini Bang. Ini terhipnotis ini kan. Terhipnotis dengan luar biasa ini politisi senior kan. Nah, masih banyak Bang nak kita obrolkan ya kan, tapi mungkin kalau keterbatasan waktu juga Bang kan membatasi kita ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan Zani ini Bang untuk Abang ini kan. Ya, sebenarnya intinya untuk edukasi sih Bang. Iya, kapan-kapan lah kita ngobrol lagi kan. Untuk motivasi. Tapi sekali lagi pesan Bang Ken kepada adik-adik lah, kepada masyarakat, teruslah terjun di semua lini. Jangan pernah ada waktu yang tidak ada manfaatnya yang kita inginkan. Manfaatkanlah, dan itu nanti akan berhasil sendiri, akan nampak sendiri ya bahwa kita dengan tidak disadari kita sudah disiapkan. Jadi maka saran aktif lah, aktif di masyarakat, aktif di pendidikan keagamaan kan, di organisasi resmi, aktif juga dalam arti melakukan terobosan-terobosan yang kaitan dengan profesi kita gitu. Nah kalau Bang Ken dulu orang hukum kan, bagaimana memanfaatkan kita sebagai profesi hukum itu untuk bisa melakukan advokasi masyarakat. Dan demokrasi yang terbuka sekarang ini aktif nah untuk silaturahim, untuk berteman kan. Ya demokrasi ini milik kita kok. Saya ingatkan ya, membangun yang paling utama itu bukan membangun kota, bukan membangun jalan, bukan membangun demokrasi. Negara kita kan negara demokrasi. Nah demokrasi ini harus kita benari. Demokrasi kita masih perlu dukungan, masih perlu proses yang bagus. Kalau kita memang mau menjadi negara besar, bukan dalam arti kita membangun yang lain-lain. Ini kadang-kadang masyarakat nggak tersadari bahwa itu. Maka saya ajar aktiflah di kegiatan-kegiatan sosial, aktiflah di kegiatan-kegiatan kelembagaan resmi, kan baik itu sosial keagamaan maupun itu sosial lain. Dan aktiflah di partai politik atau lembaga-lembaga pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat. Itulah kita ingin membangun demokrasi. Membangun demokrasi nanti akan membangun tatanan hukum. Kan negara kita negara hukum. Nah harus gitu. Semua disiplin ilmu. Maka Bang Ken menyarankan dalam kesempatan ini kita harus bangun demokrasi kita. Dan demokrasi butuh waktu dan butuh kesungguhan kita membangun. Baru yang lainnya kita ngikut. Kita mendapatkan misalnya kepala daerah yang mumpuni. Maka jelas orientasi pembangunannya jelas. Tapi kalau kita tidak dapat tokoh yang negarawan, tapi ribut. Kan gitu kan? Nah akhirnya tidak fokus. Tahu-tahu dia seperti ada istilah dalam orang itu seperti main yoyo kan? Tidak dalam arti membuat progres, tapi maju mundur. Nah ini kan tidak boleh. Nah kita demokrasi itu akan menghasilkan pemimpin yang negarawan, bukan pemimpin dalam arti yang tidak negarawan atau tidak kebangsaan. Bangun bangsa ini jangan seperti harus gitu. Ya, nah ini aku lebih semangat lagi nih. Nah, maka pesan Bang Ken ya, prosesnya harus melalui ke proses demokrasi. Dan harus itu tidak bisa bim salabim. Ya, abrakadabra. Tidak bisa. Harus ada perjalanan. Nah, kita krisis sekarang ini, krisis kepemimpinan yang negarawan. Karena sekarang ini pemimpin kita ya kita dilalah sendiri. Nah, itu tentunya yang membuat tentunya menjadi keprihatinan kita bersama dan harus kita perbaiki bersama. Bangun jiwa demokrasi. Bangun demokrasi itu yang benar. Pokoknya Bang, kami nak ngundang Abang lagi. Ya boleh kapan-kapan. Kita bicara yang untuk berikutnya ini soal tata dan negara, khususnya di provinsi Bengkulu. Ya kan? Terima kasih Abang Ken. Abang Ken, terima kasih Bang. Sudah hadir di channel kita Bengkulu Cerdas. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi kan, kepada semua penonton dan bisa mewujudkan masyarakat Bengkulu yang cerdas. Amin. Ya itu tujuan kita kan gitu. Ya, tujuan kita seperti itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.